dengan tenang nanti setelah kuliah, kalau ada waktu lagi bisa dilihat karena agak panjang. Dan ini merupakan salah satu problem lapangan. Newton's law of cooling. Hukum pendinginan. Heating, ya, pemanasan pada gedung-gedung perkantoran. Jadi, cuma contoh aja. Contoh bisa dipakai untuk men-setting suhu di dalam gedung, terutama ketika di luar itu dingin, kalau di negara-negara Eropa suhu dingin, atau kalau di negara-negara tropis itu gimana di luar itu panas, kebalikannya nanti ya. Jadi ini teman-teman nanti salah satu aktivitas di lapangan itu ada yang namanya ME ya, mechanical electrical. Ini banyak yang suka kerja di sini nih. Ya kerjanya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan dari karir yang di bawah sampai karir di atas itu luar biasa ini. Dari mulai masangin mechanical ini macam-macam ya, mungkin liftnya, eskalator, atau mungkin apanya lagi lah, mungkin AC juga termasuk ya di sini. Electrical ini lighting, dan macam-macam lagi, alarm mungkin juga masuk. Ini gambaran tempat kerja yang sangat komprehensif ya, dari mulai perkantoran, real estate, sampai gedung-gedung tinggi. Nah, itu masuk ke dalam istilah mechanical electrical. Nah, ini cuma kasus kecil aja, contoh terapan heating dari sebuah ruangan di perkantoran. Ini ada ceritanya di sini. Ceritanya memang kita mesti baca. Ya. Ternyata memang ada soal cerita gitu. Jadi kalian jangan cuma sekedar dapat soal kayak gini tadi di slide sebelumnya. Diberikan ini, hitunglah gitu. Ini kayaknya kertas banget gitu ya. Kampus banget. Kalau ini kampus juga, cuma diambil case dari luar. Orang kampus disuruh ngitung. Siapa tahu ada manfaatnya nanti buat kalian belajar kayak gini. Ini cerita aja. Andaikan selama musim dingin, suhu di dalam gedung diatur pada 21 derajat Celcius. Ya. Pemanas ruangan dinyalakan setiap pagi. Jadi ceritanya itu, ini ada sebuah gedung, sebuah ruangan. Di ruangan ini ada pemanasnya, ada pemanasnya gitu. Nah, tentu dia nggak akan dinyalakan 24 jam ya, karena buat apa dipanaskan 24 jam. Kalau di ruangan ini malam-malam nggak ada manusianya gitu. Kalaupun ada alat-alat yang harus dijaga, ya kayaknya nggak harus sampai terlalu tinggi lah suhunya seperti ini. Karena kalau di musim dingin itu memang di luar negara-negara bermusim 4 itu bisa di bawah 0 ya. Atau katakanlah cukup rendah ya, di sini nanti case-nya itu 10 derajat, 4 derajat gitu ya. Jadi memang jangan kaget kalau suhu di dalam ruangan ini bisa kecil sekali. Ya, kalau di Indonesia kebalikannya, ya, suhu diatur jangan sampai lebih tinggi dari misalnya 25 atau 26 atau 25. Kebalikannya lah ya. Itu cuma case aja, kita bisa ambil ya manfaat dari perhitungan di satu case untuk di case lain. Jadi ceritanya begitu, baik itu pemanas, baik itu pendingin, kalau di Indonesia AC, itu tidak akan dipasang 24 jam. Jadi ada waktunya dimatikan gitu. Nanti di jam berapa itu nyalakan. Ya. Oke, nah ini case-nya begitu, dimatikan di jam 8 malam, off, ya. Di-on-kan lagi besokan paginya di jam 6 pagi. Gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya? Nah, ini ada cerita tambahannya. Pada jam 10 malam suhu di luar. Nah, di luar. Jadi di sini nih di luar. Suhu pada jam 10 malam, suhu di luar 10 derajat. Kemudian ini jam
10 malamnya. 10 malam itu jam 22. Ya. 22. Kemudian dia turun menjadi 4 derajat pada jam 6 pagi. Ini di luar. Kita lihat nanti ya. Kemudian di dalam ruang pada jam 2 malam, jam 2 malam itu jam 02. Ini diukur suhu di dalam ruangan 18 derajat. Berarti dia setelah dimatikan jam 10, ya kan, jam 10 itu kan jam 10, saya tambahkan aja di sini. Tambahkan di sini. Jam 10 malam atau jam 22. Jam 22 ya. Jam 22. Itu suhunya 21 derajat. Jadi diatur pada. Jadi pas dimatikan itu dia masih 21 derajat. Jadi teorinya begitu ya, teorinya. Karena suhu di luaran itu lebih dingin, maka dia akan ikut dingin. Nah, itu yang kita sebut dengan termodinamika. Nanti akan kita lihat ada kasus kayak gini nih. Ini kita given. Siapa yang kasih kita? Newton. Entah Newton beneran atau temennya Newton, tapi namanya Newton. Newton's Law of Cooling. Jadi ceritanya begitu. Ceritanya tuh jika ada sebuah ruang, baik di dalam ataupun di luar, untuk case kita ini di dalam di sini. Ini di luar ya, untuk case kita di contoh soal ini case di Eropa ya. TI itu lebih besar dari T0. T inner lebih besar dari T outer. Jadi di dalam itu lebih panas dibandingkan di luar. Makanya ada aliran panas. Jadi panas itu bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah, dari tempat temperaturnya tinggi ke tempat rendah. Jadi sebetulnya tuh ketika kita kedinginan itu karena panasnya hilang, panasnya keluar. Ketika kita kepanasan, panasnya masuk ke kita. Ya. Jadi kalau kasus Indonesia itu kebalikannya. Kalau kasus Indonesia ini gini, ini dalam, ini luar. Nah ini TO lebih besar dari TI. Jadi panasnya itu masuk, gitu. Ini kasus Indonesia ya. Indonesia. Banyaknya begini, ya banyak. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu kebalikannya, tapi secara umum seperti ini. Oke, jadi karena pemanasnya dimatikan, maka dia turun gitu, dan ini nanti turun terus nanti turun terus. Ya karena di luar itu turun terus, maka dia akan turun terus. Nanti kita lihat ini. Ketika dia mau dinyalakan jam 6 pagi itu dia berapa? Kita lihat gitu. Jadi dinyalakan pada saat berapa? Kan? Berapa suhunya pada saat mau di? Jangan sampai suhunya itu kecil sekali. Kalau kecil sekali nanti kesian pemanasnya ini. Dia akan nge-force, akan masukin dia energinya supaya balik lagi ke 21 gitu ya, ceritanya begitu. Oke, singkat ceritanya kita akan ambil dengan hukumnya, aturannya. Nah, ini yang kita harus belajar ya. Makanya kalian tuh belajar banyak di matematik itu ada F sama dengan M kali A, di fisika ya. Ada V sama dengan I kali R, ada macam-macam lah. Nah, ada juga sebetulnya beberapa itu persamaan diferensial, cuma belum diajarin. Nanti kita ketemu pelan-pelan. Ada persamaan diferensial, sebetulnya ketemu nanti. Rangkaian listrik 2 ketemu, kita udah bahas juga kemarin. Ketika membahas bilangan kompleks, kita ketemu. Itu namanya persamaan diferensial, mirip-mirip seperti ini. Apa maksud dari persamaan ini? Saya cerita sedikit aja. Persamaan ini bilang begini. DT besar dibagi DT kecil itu artinya perubahan suhu terhadap waktu. Kok bahas itu Pak? Ya karena soal yang kita bahas dengan berjalannya jam dari jam 10, 11, 12 sampai jam 6 pagi suhunya itu berubah. Maka diferensial itu bilang begitu. DT besar per DT kecil itu artinya perubahan suhu terhadap time.
Nah, ternyata Newton dan teman-temannya menemukan perubahan suhu terhadap waktu itu sama dengan K dikalikan selisih kedua suhu. Selisih suhu dalam, suhu luar. Jadi ini penting sekali tuh, harus dijaga memang. Ya. Jadi kasihan alatnya, baik itu alat pemanas ataupun alat pendingin, ketika suhu antar keduanya ini besar sekali. Beda antara keduanya itu besar sekali. Jadi dia harus nge-push. Karena karena ya aliran panasnya itu besar ya, di sini. Nah, K ini konstanta yang menggambarkan temboknya. Ya, makanya ini penting sekali nih. Di musim dingin itu, ya secara umum ya, di negara-negara yang ada musim dingin, itu tembok-temboknya itu ada peredamnya. Peredam apa? Ya terutama peredam panas. Jangan sampai panas yang di dalam ini keluar. Jangan sampai panas ini keluar. Terus gimana Pak kalau musim panas? Panasnya nggak keluar-luar dong. Kalau musim panas kan panas ya. Nah, biasanya tuh orang di Eropa, rumahnya tuh jendelanya besar-besar, maka dibuka jendela besar-besar. Nah, itu cerita aja. Jadi begitu ya, berdasarkan rumus ini kita ubah, dan ternyata rumus ini rumus yang indah. Inilah rumus yang sparable. Sparable, rumus yang bisa kita pisah. Ya. Kita lihat di sini. Kita amati suhunya itu adalah TI, maka kita ubah jadi T. Nah, ini kita ubah jadi T, jadi sama dengan K dalam kurung T dikurang T0, maka kita ketemu dengan T di sebelah kanan, gabunganlah T dikurang T0. Kita ketemu dengan DT kecil sebelah kiri, kita pindahkan, maka separable. Separable. Oke. Kita solusikan. Nah, ini lihat di tabel 8.1, ternyata seper T dikurang T0 itu ln, ln. Ln dalam kurung T dikurang T0, yang sisi sebelah kanan gampang saja, KDT sama dengan KT tambah C. Oke. Nah, sisanya tentu kita akan masukin angka-angka yang tadi yang kita bahas ya. Suhu di luar, suhu temperatur luar T0, kita ambil rata-rata. Ya, dari jam 10 sampai jam 4. Boleh emang Pak? Ya udahlah biar gampang. Ya, sebetulnya T0 itu juga function of time gitu. Waduh, kalau function of time gimana? Susah dong, nggak bisa separable. Nggak bisa separable kalau dia function of time nih, TO-nya nih. Nggak bisa, kita nggak bisa pindahin begitu. Jadi kita anggap konstan biar gampang. Nanti kita lihat lah seburuk apa. Nanti diukur tentu di lapangan. Ya. Model ini harus kita verifikasi, harus kita challenge di lapangan. Kalau bagus kita terima, kalau kurang bagus kita perbaiki. Jadi di challenge ini dengan pengandaian, ya asumsi. Ya. Untuk ada kata-kata besarnya di sini, asumsi. Jangan diterima begitu aja. Asumsi diambil rata-rata. Kalian dapat ya. Jadi kita anggap konstan, maka kalian akan dapatin yang seperti tadi ya. Ln dalam kurung T dikurang T0 sama dengan KT tambah C. Sisi kiri kita jadikan E pangkat, sisi kanan kita jadikan E pangkat. E pangkat ln itu hilang keduanya. Jadi tersisa ya, ini E pangkat, ini E pangkat ya, hilang jadi T dikurang T0. Yang sebelah kanan E pangkat KT kali konstan. Ya, ini konstannya C-nya besar, nih C-nya kecil, nggak apa-apa. T0-nya kita bawa ke sebelah kanan, ya, jadi T sama dengan T0 ditambah C E pangkat KT. Oke, nah itu kita manfaatkan ya, T0-nya ini tadi udah saya ganti jadi 7 dengan pengandaian tadi. Dan kita hitung lagi, ya, solusi khusus ya untuk yang ini nih tadi nih kita dapatkan ketika kita lihat suhu di dalam ruangan itu pada jam 10 malam, artinya pada saat pengamatan nilai awal. Karena kita amati di situ, kita masukin aja 0 ya. Kita masukin 0, maka kita dapati C-nya 14 dan kita dapati ini ya 14, dan sekarang K-nya. K-nya mesti kita ukur dari apa tadi? Ada info pengukuran tambahan yaitu jam 2 malam tadi ya. Jadi pertama kita dapati ini nilai awal untuk menghitung apa?
untuk menghitung C. Kecil. Dan kita dapati juga yang berikutnya adalah ketika kita menghitung tengah malam, ya, itu bisa kita pakai IoT, ya, yaitu pada saat 4 jam kemudian. Pada saat 4 jam kemudian, T sama dengan 4, itu 18 derajat Celcius. Ya, kita masukkan lagi, ya, E pangkat K4, 18, ya, 18, maka kita hitung pelan-pelan pakai kalkulator, dapatlah K. Sama dengan minus 0,06, kita masukkan kemari, dapatlah kita rumusnya. Pertanyaannya, berapakah suhunya pada jam 6 pagi? Ya, ini jam 10 malam, ini jam 2 malam, 02, kemudian ini jam 04, ini 06 tentu ya. Pada saat jam 06, pada saat jam 6 pagi, kita masukin 8 di sini. 8, karena ini 8 jam setelah tadi pengamatan pertama jam 10 malam. Kita masukin 8. Kita masukin 8. T sama dengan 7 ditambah 14 dikalikan E pangkat minus 0,06 dikalikan 8. Masukin semuanya. 7 ditambah 14 E pangkat minus 0,48 ya. 0,06 dikalikan 8, 0,48, silahkan dihitung, hasilnya sama dengan atau kurang lebih 15,7 derajat. Jadi jam segini itu suhu yang diukur di dalam ruangan 15,7, berarti nanti kita, kalau dia masuk jam 8 pagi, kira-kira di sini, jam 8 pagi, 08 atau T sama 10, dia harus nyalakan sehingga dia harus cepat naik. Supaya jam segini orang kerja sudah dalam kondisi tenang, nyaman. Oke,